Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan memulai pembelajaran materi yang pertama, yaitu bilangan bulat. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita simak video pembelajaran matematika. Nah, sebelum masuk ke pengertian bilangan bulat, coba perhatikan contoh kasus berikut ini. Selama bulan Januari, suhu tertinggi di kota Berlin, Jerman, yaitu 2 derajat Celcius di atas titik beku. Titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Dan suhu terendah yaitu 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, bilangan apakah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi cuaca seperti di atas? Nah, cukupkah bilangan asli atau bilangan cacah untuk menyatakan kondisi suhu tersebut? Nah, untuk suhu 2 derajat Celcius di atas titik beku biasanya ditulis plus 2 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius. Sedangkan suhu 3 derajat di bawah titik beku biasanya ditulis dengan minus 3 derajat Celcius. Nah, bilangan plus 2 dan min 3 adalah contoh bilangan bulat dan berturut-turut disebut bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Plus 2 dibaca dengan positif 2 dan min 3 dibaca dengan negatif 3. Nah, dari contoh kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan bilangan bulat itu yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Nah, biasanya himpunan bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf B dalam himpunan dan dituliskan dengan, nah ini B besar, himpunan B dibacanya sama dengan tanda kurung. Nah, titik-titik di sini dibacanya yaitu dan seterusnya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai dengan 3 dan seterusnya, tutup kurung. Nah, biasanya himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Atau misalkan dalam garis bilangan, bilangan bulat itu digambarkan seperti ini. Nah, kita misalkan gambar garis bilangan yang dimulai dari negatif 4, negatif 3 sampai dengan 4. Nah, untuk menyatakan bilangan bulat negatif itu mulainya dari angka 0 ke kiri. Sedangkan untuk menyatakan bilangan bulat positif itu dari 0 ke kanan arahnya. Nah, itu untuk penjelasan pengertian bilangan bulat. Selanjutnya masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama itu ada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat ini dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada garis bilangan telah disepakati bahwa arah bilangan bulat positif itu arahnya ke kanan dan arah bilangan bulat negatif itu arahnya ke kiri. Nah, jadi ingat ya, positif itu ke kanan, negatif itu arahnya ke kiri. Nah, agar lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah penjumlahan 4 ditambah 5 dan 5 ditambah negatif 2. Kita jawab yang pertama dulu, 4 ditambah 5. Ini caranya menggunakan garis bilangan. Langkah yang pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Nah, di sini kita mulai dari negatif 1, 0, 1 sampai dengan 9. Nah, untuk yang pertama angkanya kan 4. Berarti mulainya itu kan dari 0. Karena angka 4 itu positif, berarti kita gambarkan arah panahnya itu ke kanan. Karena angkanya 4 berarti 4 tingkat. 1, 2, 3, 4 sampai dengan angka 4. Selanjutnya ditambah dengan 5. Nah, 5 di sini kan positif. Berarti arahnya dilanjutkan lagi ke
kanan. Ya, ke kanan berarti dari 4 dilanjutkan 5 tingkat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan angka 9. Nah, arah terakhir ini, arah panah terakhir ini sebagai hasilnya nanti. Jadi 4 ditambah 5 itu hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua, 5 ditambah dengan negatif 2. Langkah yang pertama kita gambar lagi garis bilangannya. Ini dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai dengan 6. Terus gambarkan yang pertama. Yang pertama itu angkanya 5. Berarti dimulai dari angka 0 arahnya 5 ke kanan karena positif kan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan angka 5. Selanjutnya ditambah dengan negatif 2. Nah ini nih, ditambah negatif 2. Tadi kan negatif itu arahnya kemana? Ke kiri kan? Berarti dari 5 ini arahnya ke kiri 2 tingkat, 1, 2. Nah berarti berhentinya di angka berapa? Angka 3. Makanya hasilnya itu 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Jadi dilihat dari arah panah yang terakhirnya. Itu untuk penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, dari dua contoh tersebut maka dapat disimpulkan untuk penjumlahan bilangan bulat, jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya nanti bilangan positif. Nah, jika bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif lagi. Yang ketiga, jika bilangan positif ditambah bilangan negatif, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasilnya itu bisa bilangan positif. Yang kedua, bisa bilangan negatif. Nah, jika bilangan positifnya lebih besar dari bilangan negatif, itu hasilnya nanti bilangan positif. Nah, jika bilangan positifnya lebih kecil dari bilangan negatif, itu hasilnya bilangan negatif. Nah, itu untuk penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama itu sifat tertutup. Nah, bunyi sifatnya itu untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, contohnya lihat nih. Negatif 12 ditambah 25 sama dengan 13. Negatif 12 dan 25 ini kan bilangan bulat. Nah, hasilnya adalah 13. 13 di sini merupakan bilangan bulat juga kan? Nah, makanya dia sifatnya tertutup. Jadi yang dimaksud tertutup itu jika bilangan bulat dijumlahkan, hasilnya akan bilangan bulat juga. Yang kedua ada sifat komutatif atau pertukaran. Bunyi sifatnya itu untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini nih. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 5. Nah, ini kan hasilnya 5. 10 ditambah negatif 5 ini akan sama hasilnya jika negatif 5 ditambah 10. Nah, makanya ini sifatnya itu komutatif, pertukaran. Jadi posisinya bertukar pun hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Bunyinya itu untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini ya. Untuk contohnya coba lihat. Di sini ada dalam kurung negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Nah, yang pertama kan kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Negatif 5 ditambah 2 itu hasilnya 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, 10 di sini hasilnya akan sama jika posisinya berubah. Negatif 5-nya di luar ditambah yang di dalam kurungnya itu 7 ditambah 8. Nah, hasilnya itu akan sama dengan 10 juga. Nah, ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan.
Yang keempat ada inverse atau lawan dari bilangan bulat. Nah, untuk setiap bilangan bulat ini mempunyai inverse atau lawannya. Nah, lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak dari titik 0 tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Contoh misalkan ada negatif 5, berarti inversenya atau lawannya itu adalah 5. Contoh lagi misalkan negatif 3, berarti lawannya itu 3 atau positif 3. Nah, itu sifat-sifat bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua itu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pengertiannya itu pengurangan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Nah, ini sifat pengurangannya atau pengertian pengurangannya. Contoh 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 itu kan 3 ya. Nah, ini hasilnya itu akan sama jika pengurangan ini sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangannya. Coba lihat di sini lebih jelasnya. 8 dikurangi 5 itu sama dengan 8 ditambah negatif 5. Nah, maksud dari penjumlahan dengan lawannya ini kan di sini pengurangan ya. Berarti penjumlahan dengan lawannya. Di sini kan 5 ini positif. Berarti lawan dari 5 itu apa? Negatif 5 kan? Jadi 8 dikurangi 5 itu hasilnya akan sama dengan 8 ditambah negatif 5, yaitu 3. Contoh lain yang kedua itu negatif 1 dikurang 4. Nah, negatif 1, nah ini kan pengurangan ya, berarti penjumlahan dengan lawannya. Lawannya dari 4 berapa tadi? Lawannya dari 4 adalah negatif 4. Berarti negatif 1 ditambah negatif 4 itu sama dengan hasilnya itu sama dengan negatif 1 dikurangi 4, yaitu negatif 5. Nah, yang terakhir 9 dikurang negatif 5. Nah, penjumlahan dengan lawannya di sini 9 dijumlahkan lawan dari negatif 5 berapa? 5. Jadi sama dengan 9 ditambah 5, yaitu 14. Atau lebih jelasnya itu, lebih mudahnya itu jika kalau misalkan di soal ada penjumlahan seperti ini nih, ada tanda plus ketemu dengan minus atau positif ketemu dengan negatif, itu nanti bisa jadi pengurangan. Nah, jika positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Nah, jika negatif ketemu negatif nanti bisa dipakai dengan penjumlahan. Yang ini nih, contoh yang C ya, 9 dikurangi negatif 5, ini kan negatif ketemu negatif, itu bisa pakai cara penjumlahan. 9 ditambah 5 yaitu 14. Nah, makanya dari contoh soal ini didapat rumus pengurangan itu untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, ini kan karena negatif ketemu negatif jadi positif. Yang ketiga itu negatif A dikurang negatif B. Nah, ini juga sama nih, negatif A. Nah, ini karena negatif ketemu negatif jadi positif, jadi jumlah. Yang terakhir yang keempat, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah lawannya dari B, yaitu negatif B. Nah, itu untuk materi kita kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan berikut. Yang pertama itu ada negatif 8 ditambah 12. Yang kedua negatif 15 ditambah 11. Yang ketiga 8 dikurang negatif 3. Yang keempat negatif 5 dikurang negatif 8. Nah, untuk menjawabnya coba perhatikan. Yang pertama, negatif 8 ditambah 12. Ini kan berarti penjumlahan ya. Nah, untuk lebih memudahkannya, kalau Bapak seperti ini, kita ibaratkan negatif itu sebagai hutang. Ya, negatif itu sebagai hutang, positif itu sebagai uang kita, uang sisanya misalkan. Nah, di sini kan negatif 8 ditambah 12. Kita ibaratkan kita punya hutang 8.
Nah, uang kita itu ada 12. Berarti kalau kita membayar hutang, sisa uang kita berapa? 4 kan? Nah, makanya hasilnya itu 4. Nah, ini juga cocok dengan sifat bilangan penjumlahan bilangan bulat. Karena bilangan bulat positifnya lebih besar dari bilangan negatif, maka hasilnya pasti bilangan positif. Nah, ini kan. Yang kedua, negatif 15 ditambah 11. Nah, ini kita punya hutang 15 nih, sedangkan uang kita 11. Berarti kita masih hutang atau udah lunas atau melebihi? Kita masih hutang kan? Nah, hutang itu sebagai negatif. Berarti hutang kita itu tinggal berapa? 4. Jadi hasilnya itu negatif 4. Nah, ini juga penjumlahan. Coba lihat di sini. Negatifnya kan, bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif. Jadi hasilnya pasti bilangan negatif. Cocok ya berarti. Yang ketiga, 8 dikurang negatif 3. Nah, ini kan pengurangan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, jika negatif ketemu negatif itu bisa ditulis dengan positif atau penjumlahan. Di sini 8 dikurang negatif 3 itu sama dengan 8 ditambah 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, ini gampang ya. Jadi ingat, negatif ketemu negatif yaitu positif. 8 ditambah 3 11. Yang terakhir yaitu negatif 5 dikurang negatif 8. Ini sama dengan yang C juga. Jika negatif ketemu negatif itu bisa ditulis penjumlahan atau positif. Negatif 5 dikurang negatif 8 berarti bisa ditulis negatif 5 ditambah 8. Hasilnya itu 3. Jelas ya untuk materi kita kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan di Google Classroom. Bapak rasa cukup untuk materi kita kali ini. Nah, untuk tugasnya sudah Bapak posting di Google Classroom. Kalian kerjakan, salin soalnya, dan kerjakan di buku khusus matematika. Jangan sampai bukunya tercampur dengan pelajaran lain. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.